Kemudian Bos Choi dan Yoon Jin Woo pun bertemu di sebuah kedai. Dan sekarang Yoon Jin Woo berhasil menjadi anggota resmi organisasi. Di sini pun terungkap fakta bahwa yang ngebunuh ayahnya itu adalah seorang polisi. Karena Bos Choi menemukan senjata polisi di tempat kejadian. Dan juga Bos Choi memberikan identitas baru untuk Yoon Jin Woo yang bernama Oh Yoo Jin. Karena ia akan memasuki akademi kepolisian agar nantinya bisa menyelidiki pemilik dari senjata tersebut. Lalu time skip ya teman-teman, di mana sekarang Yoon Jin Woo sudah diangkat menjadi seorang polisi. Kemudian terlihat ia sedang mengikuti seorang pria. Saat sudah memasuki tempat orang tersebut, ternyata ia sedang melakukan transaksi narkoba. Tanpa basa-basi, Yoon Jin Woo pun menggerebek transaksi tersebut. Dan ternyata Yoon Jin Woo mengacaukan jebakan polisi untuk menangkap bandar narkoba yang lebih besar. Jadi orang ini adalah polisi teman-teman. Ia bernama Jun Pil-do. Jun Pil-do pun kesal dengan kelakuan Yoon Jin Woo yang bergerak tanpa banyak berpikir. Shin pun berpindah ke Yoon Jin Woo yang berada di kantor polisi. Kemudian ia pun bertemu Kapten Cha Gi-ho. Jika kalian masih ingat, ini adalah orang yang menggedor-gedor rumahnya Yoon Jin Woo dulu setelah kematian ayahnya. Alasan Yoon Jin Woo bertemu Kapten Cha Gi-ho adalah perpindahan bagian teman-teman. Karena si Cha Gi-ho ini adalah kapten satuan narkoba. Jadi si Ji Woo pun ingin dipindahkan ke anggotanya agar lebih mudah ia menyelidiki orang yang membunuh ayahnya. Tanpa rasa curiga apapun, Cha Gi-ho menerima perpindahan tersebut. Setelah itu, Shin berpindah ke Yoon Jin Woo yang bertemu Bos Choi. Yoon Jin Woo pun melaporkan perpindahannya ke Bos Choi. Mendengar itu, Bos Choi berkata bahwa pertarungan Yoon Jin Woo dimulai. Dan Yoon Jin Woo harus memastikan untuk membunuh orang itu dengan pisau yang ia berikan. Shin pun berpindah ke besoknya di mana Jun Pil-do kaget melihat Yoon Jin Woo yang berada di kantornya. Saat mengetahui Yoon Jin Woo dipindahkan ke timnya, ia pun terlihat sangat kesal karena ia masih ingat dengan kejadian yang kemarin. Kemudian misi pertama pun dimulai, di mana mereka akan menangkap seseorang yang bernama Manggo. Lalu Yoon Ji Woo ditugaskan untuk membawa pelaku keluar. Yoon Jin Woo pun masuk dan menghajar semua anak buahnya Manggo hingga tak sadarkan diri. Jun Pil-do yang merasa si Yoon Jin Woo terlalu lama, akhirnya ia dan semua anggota pun turun untuk menyusulnya. Mereka pun kaget saat melihat sudah banyak orang yang tergeletak di lantai. Lalu mereka bertemu Yoon Jin Woo di mana ia sedang menggiwing si bos Manggo tersebut. Lalu ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis baru di sana. Kemudian Shin berpindah ke kantor. Terlihat Jun Pil-do sedang menginterogasi Manggo tentang dari mana asal narkoba jenis baru itu. Di sisi lain terlihat seorang laki-laki sedang membicarakan narkoba jenis baru tersebut. Dan ternyata orang itu adalah orang yang berniat membunuh Yoon Jin Woo di pelatihan. Ia bernama Dong Gan Jae. Jadi setelah ia dikeluarkan oleh Bos Choi dari organisasi, dia membuat gengnya sendiri dan sekarang dia berhasil menjadi bandar narkoba jenis baru yang menyaingi Bos Choi teman-teman. Setelah itu Shin berpindah ke besoknya di mana saat malam hari tiba-tiba seluruh anggota polisi dikumpulkan. Dan ternyata mereka berniat menangkap Bos Choi di pabrik yang diduga tempat membuat narkoba. Di tengah perjalanan Yoon Jin Woo pun kebingungan tentang bagaimana cara memberitahu Bos Choi. Karena HP Yoon Jin Woo ini disita atau dikumpulkan dulu untuk alasan keamanan teman-teman. Kemudian mereka pun sampai di tempat penangkapan. Lalu seluruh anggota polisi pun dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengepung tempat tersebut. Setelah Jun Pil-do lengah, Yoon Jin Woo pun memisahkan diri. Sudah itu terlihat Jun Pil-do sudah berada di tempat pembuatan narkoba dan bertemu Bos Choi. Akan tetapi tiba-tiba ada suara tembakan yang membuat seluruh lampu padam. Setelah itu Bos Choi pun berhasil melarikan diri setelah membakar seluruh barang bukti di sana. Setelah itu terlihat semua anggota polisi pun kesal karena rencana penangkapan tersebut gagal total. Dan hanya menemukan satu pistol yang nomor serinya sudah dicoret-coret di TKP. Oke, di sini Mimin akan menjelaskan terlebih dahulu agar kalian paham teman-teman. Jadi yang menembak itu adalah Yoon Jin Woo. Selain untuk menyelamatkan Bos Choi, Yoon Jin Woo pun berencana untuk mengetahui pembunuh ayahnya sekaligus. Lah, kok bisa Min? Ya bisa, karena kan Yoon Jin Woo menggunakan pistol yang dulu diberikan Bos Choi. Nah, pistol tersebut adalah pistol yang digunakan oleh pembunuh ayahnya si Yoon Jin Woo. Jadi entar kalau pistolnya sudah diidentifikasi, si pembunuh bakal terungkap gitu teman-teman. Ngerti kan? Lanjut.
Kemudian scene sekarang berpindah ke malam hari di mana Yoon Jinwoo dan rekan-rekan sedang minum-minum. Di sini pun terungkap fakta alasan Kapten Cha Gi-ho yang bersikeras ingin menangkap Bos Choi. Jadi diceritakan bahwa salah satu bawahan Cha Gi-ho terbunuh oleh Bos Choi. Dengan alasan itulah Cha Gi-ho ingin membalas dendam. Setelah pembicaraan yang tak penting sedang berlangsung, Yoon Jinwoo pun ke belakang terlebih dahulu untuk laporan ke Bos Choi. Di sini ia memberitahukan tentang alasan Yoon Jinwoo tak memberitahu saat penangkapan, dan juga beberapa kamera yang sudah dipasang di markas untuk mengawasinya. Scene pun berpindah ke besoknya di kantor, di mana terlihat seluruh kamera untuk mengawasi si Bos Choi sudah dihancurkan. Di sisi lain terlihat Dong Ganjae yang menyerang tempat pelatihan organisasi. Di sini banyak adegan yang sangat brutal dihadirkan, seperti membacok, menendang, dan menggorok teman-teman. Ajunan Bos Choi pun turun tangan untuk menghentikan penyerangan tersebut. Ia bernama Jung Tae. Singkat cerita, penyerangan tersebut sudah berakhir dengan dibabatnya semua yang berada di tempat pelatihan. Sampai-sampai dikabarkan 3 orang tewas dan sisanya luka-luka. Lalu banyak polisi yang menyelidiki tempat tersebut. Akan tetapi semua anggota tutup mulut tentang siapa yang menyerang dan kamera juga semua diamankan. Karena organisasi tak mempercayai polisi sedikit pun. Jadi persoalan organisasi biar mereka sendiri yang mengurusnya. Kemudian Jun Pildo pun menemukan narkoba jenis baru di sana. Setelah itu, Shin berpindah ke kantor di mana mereka mengetahui siapa kelompok yang menyerang tempat pelatihan. Sesudah melihat foto tersebut, Yoon Jinwoo pun kaget karena itu adalah Dong Ganjae. Lalu, Cha Gi-ho memerintahkan untuk melepaskan Manggo agar mereka bisa memancing bandar narkoba jenis baru keluar. Dan juga ia memberitahukan bahwa kemungkinan salah satu anggota Bos Choi akan berkhianat, jadi sekarang ia akan bertemu dengannya. Yoon Jinwoo pun langsung melaporkan apa yang ia dengar ke Bos Choi. Lalu Yoon Jinwoo pun langsung mengikuti Cha Gi-ho untuk mengetahui siapa yang mengkhianati organisasi. Setelah sampai di tempat pertemuan, Yoon Jinwoo pun mengawasi sekitar. Kemudian ia berniat ke gedung yang tinggi agar lebih mudah mengumpulkan informasi. Akan tetapi ternyata di sana ada Jun Pildo. Pertarungan keduanya pun tak terelakkan. Namun untungnya Yoon Jinwoo berhasil kabur. Di jalan juga ia melihat Jung Tae di dalam mobil dan tak berjauhan dengan Cha Gi-ho. Kemudian Shin berpindah ke Cha Gi-ho dan Jun Peldo. Ternyata semua itu adalah jebakan teman-teman. Jadi si Cha Gi-ho sudah mencium aroma-aroma mata-mata yang berada di kantor. Nah, untuk memancing si mata-mata ia pun memakai cara tersebut. Dan Cha Gi-ho ini udah curiga ke si Yoon Jinwoo. Lalu Jun Peldo pun ditugaskan untuk mengawasinya. Karena sehabis datangnya si Yoon Jinwoo ke kantor, tiba-tiba banyak informasi yang bocor. Kemudian Shin berpindah ke Bos Choi yang mendengarkan laporan Yoon Jinwoo. Yoon Jinwoo pun berkata semua itu adalah jebakan, akan tetapi ia melihat Jung Tae yang berada di sana. Mendengar itu, Bos Choi pun menjadi curiga ke si Jung Tae. Padahal semua itu hanyalah rencana Cha Gi-ho. Jadi si Cha Gi-ho menghubungi si Jung Tae teman-teman. Setelah itu, Shin berpindah ke Jun Pildo yang sedang membaca berkas dari Yoon Ji-woo. Di sana pun tertulis bahwa ayah si Yoon Jinwoo meninggal akibat tertabrak mobil setelah mengkonsumsi narkoba. Padahal semua itu hanyalah dokumen palsu.